kita akan sosialisasikan kepada masyarakat, sosialisasikan bersama dalam hal ini kita sampaikan kepada pedagang kaki lima untuk bisa taat terhadap aturan, termasuk aturan Perda Nomor 8 Tahun 2018. Sasarannya di mana aja Pak? Sasarannya sekarang kita fokuskan di Pasar Lembang, karena Pasar Lembang ini sudah lama menjadi masalah dan memang ini menjadi masalah utama pedagang kaki lima di Desa. Untuk sosialisasi ini apa cara permanen untuk ditiadakan atau gimana untuk PKL ya Pak? Langkah sosialisasi bagian dari langkah pertama dalam rangka bagaimana kita menata dan menertibkan PKL ini harus tetap ditata bagaimana ke depan itu supaya menjadi lebih tertib jadinya. Jadi dalam rangka penataan ini kita ada 3 tahap. Pertama, kita akan sosialisasikan. Yang kedua, kita akan undang seluruh lapisan masyarakat supaya menjadi gerakan bersama. Dan yang terakhir, kita melakukan penindakan untuk melakukan kegiatan penataan PKL tersebut. Mudah-mudahan ini bisa jalan lancar. Apa ada relokasi ke pedagang PKL? Nanti kita coba rencanakan, kita cari tempat yang bisa representatif. Mudah-mudahan kita dapat tempatnya yang Harapannya apa nih Pak? harapannya ke depan PKL bisa tetap berjalan, berjualan, tapi tidak mengganggu hak-hak masyarakat. Dan di sini harapannya bagaimana kita menjadi tertib, aman dan nyaman. Siap. Sebentar Pak Camat. Perwakilan ini kan Bisa disebutkan namanya Pak, nanti dengan kegiatan hari ini berjalan dengan lancar, seperti apa harapannya supaya masyarakat ini paham dan pemerintah pun bisa memahami dengan keadaan seperti ini Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai perwakilan dan kuasa dari PT Ciledug Lestari, hari ini kita berkolaborasi dengan pemerintah Tangerang, pemerintah setempat yaitu Kecamatan Ciledug, untuk melakukan beberapa hal. Dari sisi Kecamatan Ciledug melakukan sosialisasi untuk penertiban pedagang kaki lima yang dalam hal ini banyak menempati trotoar dan jalan raya yang kita sama-sama ketahui itu sangat mengganggu masyarakat, baik jalan kaki maupun lalu lintas dari sisi pemerintah kota. Nah, dari sisi Ciledug Lestari, ternyata banyak lahan-lahan Ciledug Lestari yang ditempati, yang digunakan, yang dimanfaatkan, yang disewakan oleh oknum tertentu kepada masyarakat yang lain. Saya khawatir ini juga akan merugikan masyarakat juga. Kenapa? Saatnya nanti pasti akan diambil oleh pemiliknya untuk digunakan. Pada saat diambil, saya khawatir masyarakat belum siap. Ini kan akan merugikan masyarakat. Karenanya sosialisasi kali ini kami pun melakukan sosialisasi bahwa lahan tersebut adalah milik PT Ciledug Lestari. Karenanya kami akan segera melakukan pemagaran. Jadi pemerintah kota menertibkan PKL, trotoar dan jalan raya, kami akan menertibkan lahan-lahan kami yang ditempati secara ilegal. Dan kami punya sertifikat, dan itu sertifikat sudah diurus, SHGD ya, sudah diurus. Artinya baru diperbarui. Karenanya kami berencana untuk melakukan pembangunan. Sebelum pembangunan itu dilakukan, pastinya developer melihat bahwa lahan itu kosong dan tertib, ya, siap untuk dibangun. Nanti akan digambar, didesain. Pada saat nanti pembangunan terjadi, insya Allah manfaatnya juga untuk pemerintah setempat, yaitu Kecamatan Ciledug maupun Tangerang, juga akan memberikan manfaat untuk masyarakat setempat. Pastinya ada pembangunan, paling tidak akan menyerap tenaga kerja dari kota. Nah, ini jadi saya harap masyarakat juga sama-sama menyadari bahwa
ini adalah kepentingan bersama. Kalau ditempati secara ilegal, maka dananya akan masuk kepada oknum-oknum yang seharusnya tidak punya kepentingan di situ. Dananya kita lakukan penertiban. Setelah sosialisasi hari ini, nanti akan diatur waktu untuk kita lakukan pertemuan dengan kecamatan. Mungkin di kantor kecamatan. Pertemuan ini nanti silakan yang merasa memiliki hak atau merasa sudah membeli atau membayar atau menyewa, silakan datang ke kantor kecamatan, kita bermusyawarah. Pak, berarti ada ganti rugi nggak Pak untuk hal seperti ini Pak? Saya belum bicara mengenai ganti rugi karena dalam hal ini kita mau mengambil hak kita atau memanfaatkan hak kita. Jika ditemukan ada permintaan untuk diganti rugi, apakah akan dipenuhi Pak? Itu nanti kita akan bicara di kantor kecamatan. Kalau ada yang punya data, punya bukti dan lain-lain, artinya kita ini kan orang Indonesia ya, orang Timur ya, pastinya ada keposeliro dan lain sebagainya. Tapi saya nggak bicara mengenai ganti rugi. Setidaknya kita ingin menampung atau kita ingin melakukan mapping. Ya, mapping sebetulnya mereka dapat lahan itu, menggunakan lahan itu atas izin siapa, dasarnya apa. Kita ingin mapping dulu itu. Nanti dari hasil mapping itulah baru kita bisa mendesain jalan keluar apa yang harus dilakukan. Nah, setelah pertemuan nanti kita akan merencanakan tindakan selanjutnya, yaitu tindakan pemadaran. Kira-kira itu. Jadi harapannya Pak, adanya harapannya masyarakat yang selama ini menggunakan bisa mengerti, bisa memahami bahwa memang kalau bahasa Jawanya tuh ngono yo ngono nanging ojo ngono gitu ya. Ya sudah ditempati sekian lama dan itu miliknya perusahaan, miliknya PT. PT tidak mendapatkan apa-apa. Ya sekarang PT mau menggunakan, ya permisi, kita mau pakai lahan kita sendiri, kira-kira gitu. Pak, kalau untuk PT tersebut Pak, nanti untuk lingkungan seperti apa Pak? Gambaran ke depannya apakah akan mengajak, merangkul lingkungan setempat sini Pak? Pastinya di mana PT ini berdiri, kita juga ingin memakmurkan masyarakat setempat. Itu seperti saya sampaikan tadi, lingkungan merupakan perhatian kami juga. Oke, ada lagi Pak? Cukup. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Ji. Ya, cukup ya. Bagaimana tanggapan Abang tentang sosialisasi yang dilakukan dari tingkat pemerintahan, dari tingkat kecamatan dan perusahaan Ciledug Lestari? Oke, sebelumnya saya perkenalkan diri saya, Mis Jaya, dari SKRS Sunyekos yang berada di Jalan Raden Patah, Ciledug, Tangerang ya. Jadi kebetulan saya yang berada di wilayah hukum Ciledug. Dengan adanya surat selebaran atau penyuluhan dari Bapak Camat, kami respon dengan baik. Syukur alhamdulillah, harapan kami untuk kedepannya nih ya, tatanan Ciledugnya lebih baik lagi, terus perekonomian masyarakat juga bisa terangkat dengan baik, dan untuk para pengusaha mungkin ya, pengusaha di wilayah Ciledug juga bisa berjalan, dan karena pasar juga kan mau digeser ya, pasar mau digeser atau mau lebih diperbaiki lah, lebih baik lagi ya, mudah-mudahan bermanfaat buat khususnya buat warga Ciledug sendiri gitu. Jadi biar kita juga lebih mudah menjangkau atau mengakses ya, baik berbelanja ataupun apapun itu gitu. Jadi kebijakan-kebijakan pemerintah kami sambut dengan baik gitu. Pak, di sini tentang adanya pengusaha dari Pasar Lembang ini, termasuk Abang sendiri, Bang Wijaya, ini sejak kapan Pak berdiri? Kalau saya, ya terima kasih. Kalau saya sendiri di sini udah dari tahun 2000-an. Sebelum jalanan seperti begini dan bangunan banyak seperti ini ya, masih dulu ini hutan belantara ya, atau misalkan banyak pohon-pohonan. Nah, alhamdulillah saya sudah di sini dari tahun 2000-an, dan ruko ini juga sebelah saya belum ada. Alhamdulillah saya udah di sini, dan mungkin untuk masa lalunya gitu, tuh masa lalunya seperti itu, karena saya juga ngerasa di sini udah bukannya pribumi sih sebetulnya, tapi lama gitu. Makanya bisa menyebutkan beberapa hal tadi, seperti pasar yang dari tadinya sebelah, sekarang kalau dari bengkel saya, deretan bengkel saya dulunya kan sebelah sana gitu, di seberangnya itu dulu juga ada terminal di sini gitu. Pak, gimana cara Bapak tanggapan tentang adanya pasar Ciledug
terminal Celduk ini akan dipindahkan atau seperti apa keinginan dari harapan dari Bapak? Harapannya ya fasilitas sih, fasilitas lebih baik lagi untuk wilayah Celduk tentunya. Untuk pasar sendiri mungkin pasar tradisional ya, yang jelas fasilitasnya diperbaiki dari dari mungkin sampah dan segala yang lain-lainnya. Untuk terminal sendiri, karena saya lihat terminal yang sekarang kan ya becek banget. Mudah-mudahan bisa terkabulkan gitu, amin. Pak, misalkan ini nanti dibakar, gimana usaha Bapak? Ya karena kita kan di sini gini ya, tempat ini kan pasti bertuan. Ya itu udah, silakan kalau yang punyanya sudah ada dan sudah terbukti dia yang memiliki, berarti tanah itu bertuan kan, ya silakan. Pak, ada keinginan nggak Pak untuk minta ganti rugi atau penggantian seperti apa yang Bapak minta? Paling kita minta waktu aja. Kalau untuk ganti rugi ya silakan bicara masing-masing aja. Kalau kayak gitu saya nggak bisa masuk ke ranah itu terlalu jauh gitu, karena nanti takutnya ada hal-hal yang dimanfaatkan sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab gitu. Oke, Pak, terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Beliau telepon masih ada di sekolah, nanti akan meluncur ke sini. Juga pada Kamil beliau ada di Korem dan bergerak ke sini setelah dari Korem juga. Lanjut ya. Oh, gitu.